Tanpa terasa waktu begitu cepatnya berlalu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Begitu cepatnya waktu berlalu. Tanpa terasa hari ini adalah hari perpisahan bagi kami. Baru kemarin kami diantarkan oleh orang tua kami untuk menuntut ilmu di MDTA Safatul Hijrah ini. Dan hari ini kami sudah khatam Al-Quran. Saat ini ada dua perasaan di hati kami. Perasaan pertama adalah perasaan sedih, karena kami telah berpisah dengan guru-guru yang mengajari kami selama ini. Kami telah berpisah dengan umi-umi yang mengajari kami setulus hati selama ini. Dahulu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kepada siapakah kami harus berbakti? Rasulullah menjawab, Ummuka. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kata Ummuka itu ada di MDTA Safatul Hijrah ini. Di sekolah MDTA inilah kami selama 4 tahun dididik dan diajarkan oleh 10 orang Ummuka. Ummuka memiliki arti umi. Dari kami tidak bisa mengenal Ruh Hijayah sampai bisa membaca Al-Quran, dan kami bisa menghatam Al-Quran, bahkan kami bisa menghafal Al-Quran. Itu semua berkat ketulusan umi-umi yang mengajar kami selama ini. Dan hari ini kami berpisah dengan momentum khatam Al-Quran angkatan ke-10. Para ahli sastra akan berkata, bukan perpisahan yang kusesali, tapi pertemuan yang kutangisi. Namun kami alumni memiliki prinsip bahwa perpisahan ini adalah awal dari perjuangan kami. Kita sudah mendengarkan tampilan anak-anak tadi. Yang pertama dia membaca surat, itu surat Al-Muluk. Yang kedua tampilan ada dai cilik atau pidato. Mereka adalah salah satu anak yang berprestasi waktu di lomba Padang TV. Ya, alhamdulillah anak kita ini juara 2 di Padang TV. Namun mereka yang pelaksanaannya adalah Dinas Tipora, maka mereka membawa atas nama sekolah SD. Namun yang dikirim itu adalah anak-anak binaan dari MDA kita. Kita bisa juara mengalahkan SDIT se-Kabupaten Kampar. Bayangkan hebatnya Bu anak-anak MDA ini. Bisa mengalahkan SDIT se-Kabupaten Kampar. Ya, saya pun salut dengan keberanian dia. Sudah nilainya jatuh ke bawah, tak ada donnya. Langsung dia menjawab semua, akhirnya mendapatlah juara 2. Kalau dikalkulasikan dari lomba semifinal sampai final, kalau dijumlahkan dirata-ratakan, anak kita inilah yang juara 1. Mereka dari MDA kita ada 5 orang. Yang kemarin yang ikut ya 2 tim, 1 tim 3 orang. Yang alat, walaupun mereka yang 1 tim itu tidak juara, tapi mereka sudah tampil yang terbaik. Karena yang waktu mau final mereka juara 2 ya kan? Juara 2. Namun pas semifinal dia gugur. Yang 1 tim langsung masuk ke final, alhamdulillah juara 2. Jadi mereka ini yang juara tadi itu, yang 5 orang itu ada sudah hafal 2 juz, 1 juz, bahkan ada yang 5 juz. Itu berkat kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak-pihak sekolah. Ya. Jadi untuk itu maka kami akan membuka untuk tahun depan. Ya, kami akan membuka program-program yang akan kita laksanakan sebelumnya, maka kita akan adakan di MDA Sahabat kita berupa program tahfiz. Ya, jadi mereka nanti yang alumni MDTA boleh masuk ke MDTA dalam program tahfiz atau bakal tahfiz. Kenapa Bu saya buka alumni ini? Karena kalau mereka udah tamat SD, masuk dia ke SMP atau MTS, dia tidak akan mau ngaji lagi.
Mustafa Kemal Atatürk. Ya, sekarang jasanya tidak diterima oleh bumi, kata Aisyah tadi. Namun dari 100 tahun itu jatuh, ada sosok pemimpin yang timbul dari sekolah madrasah Imam Watahfis, katanya tadi kan, yang dibaca oleh Aisyah di buku karya Tarikan. Ya, dalam judulnya Muazzin Penakluk Istanbul, katanya. Nah, jadi kita harapkan juga dari anak-anak MBH kita ini yang untuk kedepannya supaya mereka menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ingat ibu-ibu saya SD dulu di sini ngaji, itu berupa papan itu, musola baru. Ini musolanya berupa papan, itu letak musolanya ada diletak di lokal MPTA. Itu dulu musolanya. Saya di sini ingat waktu SD ngaji, bukan seperti ini kami jalannya Bu. Kalau pulang saya di rumah ngaji itu babi lewat. Semak-semak tuh babi itu lewat dulu. Tapi semangat untuk mengaji tetap tak takut besoknya pergi ngajinya. Itu kami membawa suluh namanya tubuh dari pohon kelapa. Nah itulah nanti dibakar. Nah itulah benderanya. Kalau babi lewat itu takut nanti Bu. Itulah ingat saya di sini. Dan
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada junjungan alam atas kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayah dan karunialah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Sabatul Ikhram dalam rangka khatam Al-Quran angkatan ke-10. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke buat junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya mewakili ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para umi yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kami. Dalam waktu yang tidak sedikit, ada dalam waktu 4 tahun anak-anak kita titipkan kepada umi-umi untuk mengajarkan ilmu agama. Dan di sini kami mohon maaf sekali lagi untuk para umi atas kenakalan anak-anak kami, atas perilaku kesilapan dan dosa anak kami mohon maaf. Dan sebaliknya, kami juga memaafkan apa yang diajarkan oleh umi kepada anak kami. Mungkin ada kehilapan kepada anak-anak kami. Sebagai orang tua, kami sangat bersyukur putra-putri kami memiliki pendidikan yang luar biasa seperti yang para umi ajarkan. Tamanya yang saya sampaikan ya Bu ya Pak ya. Konsep. Ada pantun sedikit untuk para umi. Pak Budi jadi camat, beliau mampir di warung ibuku. Untuk umi-umi yang terhormat, terima kasih atas jasa-jasamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Rizki Maulana bin Khairul Anwar Hendro Wafi Akbar bin Eko Swanto membacakan surah Al-Quran kepada anak kami Bapak Ibu, silakan.
La ilaha illallah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini anak kita sudah khatam Al-Qur'an. Jadi saya tekankan kepada wali murid bahwa anak-anak kita ini belajar Al-Quran kepada ustaz ataupun ustazahnya. Jadi kewajiban kita yaitu adalah kita mesti memuliakan guru anak-anak ngaji kita ini. Jadi kalau anak kita tidak bisa baca Quran, tak bisa dia mengaji, itu dosanya orang tua. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita tak bisa membaca Al-Quran, nuntut dia nanti di padang mahsyar, di akhirat yang berdosa ibu-ibu dan bapak-bapaknya yang berdosa. Jadi tanggung jawab baca Al-Quran ini kita adalah orang tua. Jadi kita sebagai orang tua ini kita mesti memuliakan guru-guru ngaji kita ini. Kita mesti memuliakan guru-guru ngaji. Ustaz mungkin disuruh sama guru-guru ngajinya tadi Ustaz supaya dimuliakan. Nah, saya tak pernah disuruh oleh guru-guru ngaji ini. Semalam khatam Quran juga di Masjid Paripurna Jalan Tarai Sukajadi, di Sukajadi, khatam Quran juga. Pada waktu itu pas hadir Pak Camat, Pak Lurahnya. Lalu saya sampaikan kepada Pak Camat dan Pak Lurahnya, Pak Camat, tolonglah Bapak Camat tengok nasib daripada guru-guru Al-Quran ini. Ini guru Al-Quran ini mulia orangnya Pak Camat, kata saya. Apa bukti mulianya? Di kampung saya mau ini nyata real. Ada perluasan masjid kayak kita nih, masjid kita nih lah. Mau diperbesar masjid karena jemaah sudah banyak, karena orang-orang dulu sudah banyak, sekarang masyarakat warga sudah banyak. Masjid itu dibesarkan sama dengan masjid kita ini. Dulu masjid kita ini kecil, tapi alhamdulillah sekarang sudah besarnya. Diperluaskanlah masjid itu. Di samping masjid itu ada kuburan situ. Mau diperluas masjid itu termakan kuburan tadi. Apa solusinya? Mesti dipindahkan kuburan itu, digali lagi. Yang meninggal itu sudah lama, Bu. Yang menggalinya itu pun khusus orangnya, karena tak ada yang berani. Takut orang kan. Digali sampai ke makam itu, sampai ke jenazah itu, apa yang terjadi? Kain kapan dengan jasadnya masih utuh. Padahal dia sudah lama meninggal. Siapa orang itu? Digaji. Rupanya guru ngaji mak saya waktu kecil dulu. Coba bayangkan, begitulah mulianya seorang guru ngaji itu. Sangat mulia. Pada kesempatan ini mengajak anak-anak ini semua, mari kita beristighfar kepada Allah. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbula.
وتب علينا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Dengarlah wahai anak-anakku, peluklah ibumu, peluklah ibumu saat ini. Yang di hadapan itu adalah ibumu. Ibu, peluklah anakmu, ibu. Silakan engkau peluk anakmu, ibu. Anak yang dulu kecil sekarang sudah menjenguk. Inilah anak yang ada di hadapanmu. Peluklah dia. Tidak akan berapa lama lagi dia akan bersamamu, ibu. Inilah anak yang dulunya kecil, ibu. Hari ini dia sudah mulai besar. Inilah anak yang dulu takkannya kecil, tapi hari ini dia sudah besar berada di hadapanmu hari ini. Inilah putri, inilah putra, wahai ayah. Peluklah dia, peluklah ibumu nak. Inilah orang yang paling berjasa dalam kehidupanmu. Engkau hadir saja ke dunia ini merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa oleh mereka. Tahukah engkau, wahai anak-anakku, ketika ibumu melahirkan dulu, ayah dan ibumu mengatakan, dengarlah wahai istriku, lihat anak kita ini, dia mirip denganku. Apa kata istrinya, apa kata ibumu? Tidak wahai suamiku, tidak. Anakku ini mirip denganku. Coba kau lihat pipinya, coba kau lihat matanya. Bukankah mata dan pipi itu mirip denganku, wahai suamiku? Inilah ayah dan ibumu ketika engkau lahir. Kemudian ketika engkau mulai pandai berjalan, siapa orang yang paling bahagia ketika itu? Anak-anakku. Siapa orang yang paling bahagia? Itulah ayah dan ibu. Ketika engkau berjalan, ayo nak, lari dekat ayahmu nak. Ayo nak. Ketika engkau sampai dekat ibumu, ayahmu panggil, lari ke sini nak, kejar ayah nak. Maka engkau ketika itu mengejar ayah dan ibumu nak. Dengarlah wahai anak-anakku, ingatkah engkau ketika ia mengantarmu ke sekolah? Ketika usiamu sudah bertambah, siapa orang yang mengantarkanmu ke sekolah setiap pagi, setiap sore? Itulah ayah dan ibumu. Dialah orang yang paling berjasa dalam kehidupanmu. Maka dengan semakin besarnya engkau, jangan sekali-kali engkau durhaka kepada mereka. Jangan engkau sekali-kali durhaka kepada ayah dan ibumu. Ketika ibumu minta tolong kepadamu, wahai anak, bantu ibu nak, berikan ibu korek api nak. Apa katamu ketika itu? Tidak ibu, jangan saya terus ibu, jangan saya terus ibu suruh. Itu merupakan suatu kedurhakaan, wahai anak-anak. Ingatkah engkau, wahai anak-anakku, ketika engkau bersekolah, siapa yang bersusah payah ketika itu? Banting tulang, pergi pagi pulang petang, tunggang langgang. Itulah ayah dan ibu. Pernahkah terpikir olehmu, wahai anakku, ketika engkau diantar ke sekolah oleh ayahmu yang pagi ini diantarkannya engkau ke sekolah, tiba-tiba ia pulang ke rumah. Tadi paginya engkau menjumpai ayahmu nak, tetapi ketika pagi itu datang salah seorang keluargamu ke sekolah, datang dia ke sekolah, kemudian menjemputmu ketika itu. Engkau tidak tahu, wahai anak, apa yang terjadi ketika itu. Engkau hanya dijemput di sekolah itu dan dibawa pulang. Sesampai di persimpangan rumah, engkau lihat di depan rumahmu ada bendera putih. Engkau lihat bendera putih yang berkibar ketika itu.
Lalu engkau semakin mendekat, engkau lihat susunan kursi yang begitu banyak, tak seperti biasanya wahai anak-anak. Kemudian engkau semakin masuk ke dalam rumah, engkau lihat banyak orang datang menangis ketika itu, membaca surah Yasin ketika itu. Tidakkah kau tahu nak, ketika engkau memasuki sebuah ruangan di mana ayahmu biasa tidur di situ, memang engkau lihat orang tua tidur juga hari itu nak, tapi ingat, dia telah tidur untuk selama-lamanya wahai anakku. Bukankah dia yang mengantarkan kamu tadi pagi ke sekolah? Ternyata kita tidak tahu wahai anak, bahwasanya umur itu adalah rahasia Allah. Terbayangkah olehmu wahai anak-anak, engkau ditinggalkan oleh ayah atau ibumu? Mungkin hari ini engkau tidak akan sanggup wahai anak-anakku. Maka hari ini peluklah ibumu, ibumu masih ada. Ibu dan ayahmu masih bersamamu hari ini. Peluklah dia, sayangi dia. Karena akan tiba masanya engkau akan ditinggalkan wahai anak-anak. Lihatlah wahai anak-anakku, banyak di antara saudara-saudara, teman-temanmu waktu belajar, dia sudah ditinggalkan oleh ayah, dia sudah ditinggalkan oleh ibunya. Tidakkah kau merasa wahai anak-anakku betapa rindunya seorang yatim kepada ayahnya pada malam hari? Ayah, aku rindu kepadamu ayah. Ibu, aku rindu kepadamu ibu. Kenapa begitu cepat aku tinggalkan aku ayah? Kenapa begitu cepat engkau tinggalkan aku ibu? Aku butuh kasih sayangmu ibu. Inilah yang dirasakan oleh anak yatim wahai anak-anak. Maka hari ini tak lain tak bukan, yang bisa kita lakukan adalah doakan orang tua kita. Mari kita berdoa, doakan dia. Di dalam hati kecil kita, mari kita doakan wahai anak-anak. Doakan orang tua kita. Sini anak, silakan doakan ibu Nisa. Jangan lupa tonton terus channel Ridwan Sulu Official. Jangan lupa subscribe, like, and share.